Pernah kepikiran nggak kenapa ASEAN sering disebut-sebut sebagai magnet investasi dunia? Padahal ekonomi di global lagi melambat, tapi ASEAN stabil, bahkan tumbuh. Investor dari Amerika, Cina, sampai Korea sedang berlomba-lomba masuk ke kawasan ini. Dan tahun 2023 jadi momen penting banget buat ASEAN nunjukin kekuatannya. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tren investasi langsung atau biasa disebut FDI di ASEAN. Siapa yang lagi naik, siapa yang menurun, dan kenapa kawasan ini menarik banget. Nah, yang belum tahu FDI itu apa? FDI adalah investasi dari luar negeri yang masuk ke suatu negara untuk membangun bisnis, pabrik, maupun infrastruktur. ASEAN menjadi salah satu penerima FDI terbesar di antara semua negara berkembang. Rata-ratanya mencapai 220 miliar US dollar per tahun dan di tahun 2023 mencapai 230 miliar US dollar. Padahal FDI secara global turun menjadi 10%. Ini menandakan bahwa ASEAN tetap mempertahankan kepercayaan dunia di tengah ketidakpastian. Sektor keuangan, jasa profesional, dan manufaktur menyumbang 86% dari total investasi. Ini membuktikan bahwa ekonomi di ASEAN makin berfokus ke industri berteknologi tinggi. Kalau kita ngomongin juaranya FDI di ASEAN, nggak lain dan nggak bukan ada Singapura. Di tahun 2023, mereka dapat 159,6 miliar US dollar, yang dimana itu meningkat dari tahun sebelumnya. Singapura itu udah kayak magnet global loh. Mereka disukai investor karena stabilitas hukum, pajak rendah, dan juga infrastrukturnya kelas dunia. Di posisi kedua ada Indonesia dengan 22 miliar US dollar, didukung oleh proyek mobil listrik dan juga pengolahan nikel. Dan jangan lupa dengan Vietnam yang juga semakin bersinar. Di tahun 2023, FDI mereka naik di angka 25,4 miliar US dollar. Vietnam berkembang pesat di sektor elektronik dan juga properti. Vietnam menjadi kisah sukses baru di Asia Tenggara. Banyak perusahaan global yang pindah dari China ke Vietnam melalui strategi China Plus One. Contohnya Apple, Adidas, dan H&M. Hasilnya, Vietnam sekarang menjadi pusat manufaktur dan elektronik yang sangat kompetitif. Negara lain seperti Thailand dan Filipina juga mengalami kenaikan daun. Thailand melalui industri otomotifnya, sedangkan Filipina melalui sektor BPO, bisnis proses outsourcing. Dengan demikian, ASEAN makin beragam. Tiap negaranya mempunyai spesialisasi ekonomi yang saling melengkapi. Tapi tidak semuanya berjalan mulus, beberapa negara juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Contohnya Malaysia, turun dari 17,3 menjadi 8,8 miliar US dollar, terutama karena penurunan investasi di sektor manufaktur. Brunei juga termasuk negara yang masih tercatat di angka negatif, meskipun kondisinya perlahan membaik. Naik turunnya investasi ini menjadi pengingat bahwa daya tarik ekonomi harus terus dijaga lewat regulasi yang stabil dan transparan. Lalu, apa sih yang membuat investor betah berinvestasi di ASEAN? Yang pertama itu ada kombinasi regulasi yang ramah, yang kedua itu ada SDM yang sangat berlimpah, dan yang terakhir itu adalah populasi kalangan anak muda yang produktif di ASEAN ini. Indonesia mempunyai cadangan nikel dan tambang besar untuk kendaraan listrik. Thailand punya pajak insentif yang tinggi oleh proyek EEC. Malaysia punya industri yang siap pakai. Vietnam mempunyai tenaga kerja yang murah dan strategis. Dan terakhir, Singapura unggul di bidang finansial dan hukum. Tapi di sisi lain itu masih banyak tantangan-tantangan yang mengancam ASEAN. Yang pertama itu ada birokrasi yang rumit, dan yang kedua itu ada infrastruktur yang belum merata, dan yang terakhir itu ada biaya-biaya hidup tinggi di wilayah ASEAN tertentu. Kalau tantangan-tantangan ini bisa diselesai segera, ASEAN bisa menjadi
pasar kompetitif investor yang mendunia. Terlepas dari itu semua, ASEAN tetap punya posisi yang kuat di peta ekonomi dunia. Di tahun 2023, kawasan ini nyumbang 17% dari total FDI dunia. Bukan cuma angka, ini bukti kalau Asia Tenggara makin dipercaya dunia. Dengan AEC Blueprint 2025, ASEAN lagi dorong ekonomi digital, energi hijau, dan industri energi bersih. Dan jangan lupa, kita juga punya kekuatan demografi muda yang produktif, kreatif, dan berani nyoba hal baru. Selama negara-negara ASEAN saling terhubung dan memperbaiki regulasi, kawasan ini nggak cuma jadi tempat investasi, tapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dunia berikutnya. Jadi kalau kamu pengen tahu kemana arah ekonomi dunia berikutnya, jawabannya ada di sini, di ASEAN. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.